Pernah gak sih lo merasa lebih sensitif dari biasanya? Suka tiba-tiba marah, males untuk melakukan apapun. Padahal sebelumnya lo suka ngelakuin hal-hal itu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini demot aja untuk melakukan hal seperti itu. Kemungkinan besar orang-orang pasti akan menjawab pernah melakukan hal seperti itu. Atau mungkin sekarang lo lagi merasakan hal-hal tersebut. Itu merupakan gejala stres yang sangat normal di kehidupan semua orang. Ada gejala-gejala stres yang serius banget. Lo merasakan gejala-gejala tadi dalam butuh waktu yang lama, tidak stabil, capek, berkepanjangan, sampai tidak ada motivasi. Resiko sangat tinggi untuk mengalami gejala stres tersebut. Tanda-tanda dari emotional burnout dan cara mengatasinya. Apa yang dimaksud dengan emotional burnout? Emotional burnout adalah keadaan mental yang negatif, mulai dari gejala fisik, emosional, dan perilaku-perilaku di kehidupan sehari-harinya. Emotional burnout ini berfungsi untuk kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas dengan normal. Maksudnya gini, kita kan pernah merasakan stres dalam kehidupan sehari-hari, dalam karir, kampus, keluarga, dan pertemanan. Ketika stres ini menumpuk terus-terusan, kita jadi merasakan emotional burnout. Tanda-tandanya gimana? Pertama, ada capek fisik yang parah. Mau lo tidur, makan, atau aktivitas yang lain, selalu gak cukup untuk menghilangkan rasa capek tersebut. Ketika lo meluangkan waktu untuk istirahat pun, kalau lo mengalami gejala emotional burnout, tetap merasakan bahwa lo bakal tetap terus kecapean. Biasanya juga, pola makan dan tidur lo itu pasti bakalan berubah. Tidak ada selera makan, kan kita malas untuk melakukan hal apapun itu. Yang kedua, ada emosional sangat labil. Kemungkinan lo bakalan lebih pesimis dan memandang semua hal dengan negatif. Yang ketiga, ada performa dalam bekerja menurun secara drastis. Apa tingkat kualitas dan kuantitas pekerjaan lo jadi lebih menurun. Emotional burnout, hal yang kemungkinan besar bakalan terjadi adalah kita bakal gak fokus. Wah, pokoknya pikiran kita jadi kerasa capek banget, dan otak kita jadi gak bisa memusatkan perhatian pada satu hal tertentu dalam jangka waktu lama. Hasilnya, kita jadi gampang ke distract sama pikiran-pikiran lain. Keempat, ada menjauh dari interaksi sosial. Ini biasanya kenapa lo menjauh nih, itu karena mungkin lo merasa gak punya energi lagi untuk berinteraksi sama orang. Dan ini juga bisa termasuk teman dekat. Yang kelima, ada merasa kosong, hopeless, atau merasa hidup sudah tidak bermakna. Karena lo ngerasa bahwa semua yang lo lakuin itu hampir semuanya gak ada nih yang bisa bikin lo seneng atau puas. Inilah yang bisa jadi membuat lo down banget, sampai akhirnya lo ngerasa putus asa dan mikir bahwa gak ada satu hal pun yang berarti dalam hidup lo. Gejala-gejala tersebut itu merupakan emotional burnout. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Yang pertama, ada identifikasi apa yang menjadi penyebabnya. Tanya ke diri sendiri, ada masalah apa saja akhir-akhir ini yang membuat lo merasa kepikiran terus-menerus dan gak berdaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lo bisa rehat sejenak untuk melakukan hal apapun itu. Misalnya, pekerjaan lo yang sangat menumpuk dan lo bisa menyelesaikannya terlebih dahulu selama lo gak menyusahkan orang lain. Yang kedua, sambil rehat, coba membiasakan hidup yang sehat dan positif. Faktor burnout bukan hanya psikologis tapi juga fisik. Dengan makanan-makanan yang bergizi dan berolahraga dengan teratur. Usahain untuk merawat diri, karena kalau lo lagi rehat atau istirahat cuman tidur 1 jam sehari, hal-hal seperti ini bisa untuk lo bermotivasi untuk hidup kembali dengan sehat. 3.
Kalau merasa jauh dari teman-teman, coba dekat mereka lagi. Dukungan dari keluarga atau teman dekat itu bisa menjadi lo memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Apapun masalahnya, tetap tenang dan santai untuk menjalani aktivitas-aktivitas seperti biasa.